Presiden Sevilla sebut Madrid berupaya rusak sepak bola Spanyol. Presiden Sevilla yakni Jose Maria del Nido ikut geram terhadap Real Madrid setelah protes keras terkait wasit. Madrid dituding merusak sepak bola Spanyol. Di sisi lain, sebuah pertemuan telah digelar di antara perwakilan klub-klub dari La Liga, wasit dan juga federasi untuk bisa membahas protes dari Real Madrid tersebut. Akan tetapi hal yang lucu adalah Madrid justru tak hadir dalam pertemuan tersebut. Cristiano Ronaldo sepakat perpanjang masa bakti di Al Nassr. Cristiano Ronaldo dilaporkan telah setuju untuk bisa menandatangani perpanjangan kontrak di Al Nassr hanya beberapa hari setelah ia menginjak 40 tahun. Kabar terbaru menyebutkan bahwa sang pemain telah sepakat untuk bisa memperpanjang masa tinggalnya selama 1 tahun lagi, sehingga kontrak barunya akan berlaku hingga Juni 2026. Dembélé penghargaan pemain terbaik Ligue 1 Prancis edisi bulan Januari. Penyerang PSG Ousmane Dembélé sukses tampil prima bagi Les Parisiens di sepanjang bursa Januari kemarin. Hal tersebut membuatnya sukses mendulang penghargaan sebagai pemain terbaik Ligue 1 Prancis edisi Januari. Sosok asal Prancis juga masih menjaga konsistensinya. Pekan lalu ia sempat mencetakkan hat-trick, sementara di akhir pekan kemarin sepasang golnya sukses dilesakan ketika PSG melawan AS Monaco. Tersingkirnya Liverpool di Piala FA bisa beri keuntungan. Liverpool baru saja tersingkir dari Piala FA, namun legenda Arsenal Yanni Palmerson mengklaim hal ini bakal menjadi keuntungan bagi mereka untuk fokus mengunci gelar Liga Inggris musim ini. Saat ini Tres unggul 6 angka dari Arsenal. Andai mampu menang pada tengah pekan ini, kedua tim terpaut 9 angka, dan Merson percaya gap tersebut akan terlampau besar untuk bisa dikejar. Sejatinya Liverpool masih berjuang menangi 3 gelar di musim ini lantaran sukses melaju ke final di Piala Liga pekan lalu. Plymouth Argyle kini tantang Manchester City. Drawing putaran kelima alias babak 16 besar FA Cup telah dilakukan. Artinya 16 tim yang tersisa kini mengetahui lawan mereka dalam pertandingan selanjutnya. Plymouth Argyle yang sebelumnya berhasil menyingkirkan Liverpool akan berhadapan dengan tantangan yang besar lainnya, yakni bertandang ke markas Manchester City. Sementara itu juara bertahan Manchester United akan menjamu Fulham dalam upaya mereka menuju perempat final. Ruben Dias yakin musim Manchester City bisa berakhir indah. Ruben Dias yakin musim Manchester City masih bisa berakhir indah. Bek Manchester City yakni Ruben Dias menyatakan bahwa timnya masih bisa meraih sesuatu yang indah untuk bisa menyelamatkan musim yang penuh tantangan ini. City akan menghadapi Real Madrid untuk keempat kalinya secara beruntun di babak gugur Liga Champions dan 5 kalinya dalam 6 musim terakhir. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di perempat final di musim lalu, di mana Madrid menang adu penalti dan akhirnya meraih gelar juara ke-15 mereka. Pertandingan kali ini diprediksi akan menjadi laga yang sengit, mengingat kedua tim memiliki sejarah rivalitas yang panjang di kompetisi Eropa. Manchester City bakal lolos ke babak 16 besar. Winger Manchester City Savinho sangat yakin timnya bisa lolos ke babak 16 besar Liga Champions dengan berhasil menyingkirkan Real Madrid di fase playoff. Savinho juga optimis timnya mampu mengatasi perlawanan Real Madrid dan melaju ke babak 16 besar. Dengan krisis pemain Real Madrid saat ini, Savinho percaya bahwa Manchester City bisa memanfaatkan situasi tersebut. Feyenoord pecat pelatih jelang duel kontra AC Milan. Feyenoord membuat keputusan mengejutkan. Mereka memecat pelatih Brian Priske hanya 2 hari sebelum menghadapi AC Milan di babak playoff fase knockout Liga Champions. Priske ditunjuk sebagai pengganti Arne Slot pada musim panas lalu. Ia sempat membawa Feyenoord meraih Piala Super Belanda dengan kemenangan atas PSV Eindhoven. Di bawah Priske, Feyenoord mencatatkan 11 kemenangan, 6 imbang dan 4 kali kalah di Eredivisie Belanda, dan mereka kini berada di peringkat kelima tertinggal 11 angka dari Ajax dan juga PSV yang kini berbagi posisi puncak. Rashford temukan kebebasan di Aston Villa. Marcus Rashford telah membuat kesan positif dalam penampilan pertamanya bersama Aston Villa setelah dipinjamkan dari Manchester United. Dia bukan satu-satunya pemain yang mencoba peruntungan baru di luar Old Trafford. Selama 18 bulan terakhir, Rashford sering dikritik karena dianggap kurang menunjukkan intensitas dan usahanya di atas lapangan. Namun dalam penampilan pertamanya untuk Villa, dia langsung menunjukkan semangat yang baru. Meski hanya sebentar, Rashford menunjukkan kualitas sebagai pemain yang mampu membuat perbedaan.
Real Malaysia juga start oke ketika di PSV. Selain Anthony dan Rashford, Real Malaysia juga mampu debut dengan apik usai dipinjamkan MU menuju PSV Eindhoven. Debut Malaysia untuk PSV dijalani di venue Philips Stadion, namun Real Malaysia mampu tampil prima dalam debutnya tersebut setelah beraksi dari menit pertama sampai akhirnya ditarik keluar di menit ke-78. Start menjanjikan itu tak ayal membuat antusias Real Malaysia, terlebih bersama MU sepanjang musim yang lalu sampai musim ini ia praktis lebih banyak bergulat dengan proses pemulihan cedera. Demi selamatkan karir, Christian Eriksen disarankan mudik ke Ajax. Legenda MU yakni Peter Schmeichel menyarankan Christian Eriksen untuk mempertimbangkan kembali ke Ajax di musim depan. Dalam wawancaranya dengan Football Premier, Schmeichel mengatakan bahwa kembali ke Eredivisie khususnya ke Ajax bisa menjadi langkah yang tepat untuk Eriksen. Arsenal siap depak 7 pemain di bursa transfer musim panas. Arsenal dikabarkan siap melakukan perombakan besar dalam skuad mereka di akhir musim nanti untuk mengosongkan ruang dalam anggaran gaji dan mendanai belanja pemain baru. Menurut laporan dari The Mirror, The Gunners berencana melepas 7 pemain sebagai bagian dari strategi mereka untuk bisa memperkuat tim di bursa transfer musim panas. Arteta berencana membangun kembali timnya dengan investasi besar pada pemain baru. Baru sebentar, Joao Felix sudah lontarkan keinginan untuk bertahan. Joao Felix baru saja merapat ke AC Milan. Ia baru saja menjalani 2 pertandingan bersama pasukan Sergio Conceição. Namun Felix mengisyaratkan bahwa dirinya sudah betah di Milan. Ia pun tak menutup pintu pergi dari Chelsea dan pindah ke Rossoneri secara permanen. Joao Felix adalah seorang gelandang serang, namun ia bisa dimainkan di pos wing kiri atau penyerang tengah. Barcelona sudah tentukan harga jual dari Frenkie de Jong. Barcelona dilaporkan sudah pasrah terhadap masa depan dari Frenkie de Jong. Mereka sudah menyiapkan harga jual untuk pemain asal Belanda tersebut guna pergi di bursa transfer musim panas mendatang andai ia tak menekan kontrak yang baru. Bahkan menurut laporan dari El Nacional, Deco de Sousa sudah menyebut bahwa mereka mulai waspada dengan pendekatan dari Liverpool. Blaugrana disebut sudah mematok valuasi di angka 40 juta euro bagi siapapun yang tertarik mengamankan pilarnya tersebut. Liverpool dikabarkan diprioritaskan sang pemain. Andy Arne Slot tertarik membawanya menuju Anfield Stadium. Presiden Como pastikan Niko Pasta akan dijual. Presiden Como yakni Mirwan Suwarso memberikan peringatan kepada Inter maupun Real Madrid bahwa Niko Pasta tidak akan dijual dalam waktu yang dekat. Suwarso mengatakan bahwa Como sangat baik secara finansial. Performa pas di musim ini bersama Como menarik banyak minat klub dan salah satunya adalah Inter Milan yang dikabarkan mengincar sang pemain. Selain itu Madrid juga masih memiliki opsi buyback dalam kontrak pemain asal timnas Argentina itu. Namun Suwarso menegaskan bahwa pasti tidak akan dijual setidaknya dalam waktu yang dekat. Sandro Tonali diminati oleh Juventus. Pepe Rizzo agen yang mewakili gelandang timnas Italia dan Newcastle yakni Sandro Tonali buka suara soal kabar ketertarikan Juventus kepada kliennya tersebut. Kabar Tonali kembali ke Italia khususnya ke Juve yang kembali meminatinya kini mencuat belakangan ini. Namun agen Pepe Rizzo mengingatkan bahwa bayarannya kini sudah tinggi dan menurutnya klub Italia akan kesulitan untuk memenuhi upah gajinya tersebut. Ancelotti diberi tenggat waktu untuk latih timnas Brazil. Ancelotti harus membuat keputusan sebelum Mei terkait keputusan menangani timnas Brazil. Konfederasi Sepak Bola Brazil telah memberitahu pelatih asal Real Madrid tersebut bahwa mereka tidak akan menunggu lebih lama lagi. CBF ingin jawaban dari Ancelotti sebelum bulan Mei nanti. Jika ia menolak, maka akan mencari opsi yang lain. Diketahui Federasi Brazil sudah lama mengincar Ancelotti sebagai sosok ideal untuk bisa membawa Brazil percaya kembali. Dengan pengalamannya yang luas di level klub, mereka percaya bahwa ia bisa membawa perubahan signifikan bagi timnas Brazil. Liverpool jadikan back PSV sebagai pengganti Van Dijk. Liverpool dikabarkan mulai mengambil ancang-ancang jika mereka harus melepas Virgil van Dijk dengan memantau palang pintu milik PSV Eindhoven yakni David Hanko di musim depan. Sadar ancaman tentang kehilangan Van Dijk, Liverpool tampaknya mulai mencari calon penggantinya, terlebih karena Van Dijk punya peran yang sangat krusial dalam skuad Liverpool sekarang. Tetapi usaha Liverpool itu kemungkinan besar tak akan berjalan mudah. Hanko diklaim dalam bantuan raksasa Eropa lainnya seperti Chelsea,
Tottenham, Bayern Munchen hingga Juventus. Khususnya Chelsea dan Tottenham mereka sempat dikaitkan dengan Hanggo di bursa transfer musim dingin kemarin. Real Madrid ingin bajak suksesor dari Luka Modric. Real Madrid dikabarkan berusaha menyelesaikan transfer gelandang milik Real Sociedad yakni Martin Zubimendi. Laporan dari Spanyol menyebutkan bahwa Arsenal siap melakukan manuver jika ada celah untuk bisa mendatangkan pemain 26 tahun tersebut. Dan Los Blancos ingin mengamankan kesepakatan lebih awal agar tidak kehilangan kesempatan mendapatkan tanda tangan saat Arsenal terus memantau situasi dari Zubimendi. Presiden Madrid yakni Florentino Perez terlibat langsung dalam negosiasi tersebut. Meskipun dia bersedia membayar klausul pelepasan Zubimendi yang mencapai 1 triliun rupiah, dia tetap berupaya mencari cara untuk bisa menurunkan harga transfernya tersebut.